warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Putri Basoro dari kelas 12 TI 1. Saya akan mempresentasikan laporan kerja lapangan saya yang saya lakukan di PT Dein Prima Generator. Sebelumnya, segala puji bagi Allah saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat, rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian salawat serta salam tak lupa dihantarkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kurniawan SPD MPD dan Bu Yuwanita selaku Kepala Program Keahlian kita yaitu Bu Isti Wanita SPD. Laporan praktik kerja lapangan ini saya persembahkan kepada orang tua saya dan keluarga saya, terutama mama saya yang telah mendoakan, membiayai, mendukung, dan memberikan semangat sampai selesai pelaksanaan praktik kerja lapangan. Kemudian untuk bapak-bapak yang berada di gudang PT Dein Prima Generator dan Ibu Ana selaku penyalur dari sekolah. Kemudian untuk Zaki Ismail Marzuki selaku pendukung pembuatan laporan PKL sampai selesai. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan latar belakang saya melakukan PKL, tujuan PKL saya, lalu sejarah pendirian perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, jenis bidang usaha, dan corporate social responsibility perusahaan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dahulu. Dasar teori. PT Dein Prima Generator adalah perusahaan yang menjadi produsen tunggal generator mesin las merek Denyo di Indonesia, yang sebelumnya merupakan perusahaan patungan nama dengan nama PT Denyo Indonesia. Perusahaan ini berubah nama pada tahun 2001 setelah peningkatan kepemilikan saham Indonesia dalam perusahaan tersebut. Kemudian profil perusahaan PT Denyo berdiri sejak 1976 dengan nama PT Denyo Indonesia. Dari tahun 1976 sampai tahun 2001, PT Denyo Indonesia sudah menghasilkan produk dengan beberapa produk. Di sana produknya itu cukup banyak. Ada FA series, ada DCA, ada DCA sama DSA itu beda. Dan ketiganya ini masing-masing tuh punya seriesnya masing-masing. Kalau FA series setahu saya itu di sana ada FA15, FA10, FA5 kalau nggak salah ada. Untuk DCA itu ada DCA 25, DCA 35, DCA 10, DCA 18 itu di sana banyak. Di sana banyak banget mesin-mesin generatornya. Terus sejarah perusahaan pada 19 April 2001 PT Denyo Indonesia berubah nama menjadi PT Dein Prima Generator. PT Dein Prima Generator merupakan perusahaan dan juga produsen satu-satunya yang memproduksi generator dan mesin las merek Denyo dan diproduksi dengan tenaga kerja yang berpengalaman, teknologi dari Jepang, material paling baik, dan dengan bangga mempersembahkan jajaran produk kami yang unggul, tangguh, dan berkualitas. Jadi walaupun dia sudah berganti nama dengan nama PT Dein Prima Generator, cuma orang-orang sekitar lebih mengenal
mereka tuh dengan sebutan PT Denyo. Kemudian untuk struktur organisasi perusahaannya itu mulai dari kepala gudang, sebenarnya saya sudah coba minta struktur organisasi perusahaan ke pembimbing saya. Namun pembimbing saya bilang sewajarnya struktur organisasi saja. Jadi saya susun seperti ini. Mulai dari kepala gudang, staf gudang, admin gudang. Dan ke QC saya kurang mengenal nama-namanya gitu. Jadi mungkin saya akan sebutkan saja dari direktur. Kalau direkturnya itu ada Pak Warsimin. Kalau tidak salah Pak Warsimin atau Pak Riki ya. Saya agak lupa namanya, mohon maaf. Untuk kepala gudang itu ada Pak Suprayitno. Kemudian untuk staf gudang itu ada Pak Dudi Mulyadi, Pak Hendro, dan untuk admin gudangnya itu ada Bapak Isbianto. Visi dan misi PT Din Prima Generator. Visi menjadi produsen generator dan mesin las serta spare part dengan kualitas yang baik dan pelayanan purna jual demi kepuasan pelanggan. Misinya memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan dan perbaikan secara berkelanjutan dalam menghasilkan kualitas yang terbaik. Kemudian, waktu pelaksanaan PKL. Saya melakukan praktik kerja lapangan itu selama 2 bulan. Tapi di sini saya salah ketik 6 bulan. Nanti saya akan ganti. Saya melakukan praktik kerja lapangan itu selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan dimulai dari hari Senin sampai Jumat itu masuknya. Jam masuknya itu jam 7.30 sampai jam 5 WIB. Kemudian pengalaman baru dalam PKL. Pertama kali diberikan kepercayaan menghandle tugas yang nyata, mengoperasikan alat atau software yang sebelumnya belum pernah saya coba. Terus ketiga, menguji kemampuan komunikasi yang selama ini saya mengira biasa saja. Jujur di sana lumayan banyak belajar hal baru karena alhamdulillah di sana juga orang-orangnya yang baik dan mau memberitahu saya hal-hal yang baru. Ketika saya nggak bisa, mereka akan pelan-pelan membimbing gitu. Kemudian untuk flowchart kerjanya di sini dimulai dari barang impor datang, lalu mendata barang yang sampai. Itu sebenarnya saya mendata barang yang sampai sekalian saya membantu membongkar. Jadi saya bantu-bantu bongkar barang, dikeluarin dari peti besar, lalu dikeluarkan menggunakan forklift, lalu nanti sudah dikeluarkan dari forklift, udah disortir untuk di bagian gudang yang mana aja, karena kita mempunyai tiga gudang. Ada gudang empat gudang. Satu di samping kantor, ada yang gudang di atas, ada juga di gudang yang sebelah sana. Terus ada juga yang barang-barangnya ditaruh di luar, jadi disortir gitu. Barang datang, disortir, didata juga. Menyusun barang sesuai prosedur yang tadi saya jelaskan itu nanti disortir lagi untuk di bagian-bagian gudang yang mana aja gitu. Kemudian mempersiapkan barang. Di sini mempersiapkan barang itu dalam artian ketika ada bagian produksi datang, itu dia akan ngebon di list apa aja yang mau diambil kayak gitu. Nanti saya akan mempersiapkan barang, lalu
Setelah udah siap, kita taruh di atas palet barang, nanti akan dikirim dari gudang ke tempat produksi. Kemudian pemberian bon barang untuk kebutuhan produksi. Ini dari produksi ngasih ke gudang itu bon barang. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan, setelah semua saya siapkan, itu nanti akan saya data. Apa yang saya data? Saya data itu nomor lot. Di situ ada nomor lotnya. Nanti itu yang saya akan input. Kalau untuk pendataan barang keluar itu setiap akhir tahun kita data, kita hitung ulang apakah ada barang yang harus diimpor lagi atau adakah barang yang harus dibeli lagi, seperti itu. Kemudian input bon barang yang diberikan ke produksi. Nah, ini kerjaan saya cuma input barang sebenarnya. Cuma di sana nggak cuma input barang. Di sana saya tuh nggak cuma input barang, tapi saya juga menyiapkan stiker. Saya juga pernah bongkar SHT di dalam circuit breaker itu. Nah, SHT itu kayak bagian yang otomatis. Nah, itu kayak bagian otomatis yang kalau semisal ada bahaya dia langsung mati pada circuit breaker. Nah, itu dia SHT. Itu saya cabut sesuai kebutuhan dan keinginan dari produksi. Jadi kalau produksi maunya nggak ada SHT, jadi kita bongkar, kita copot SHT-nya, baru kita pasang lagi. Kemudian kalau untuk stiker itu pakai bon barang juga, bukan bon barang. Kalau stiker tuh pakai nomor lot doang, ada print kertas ngeprint gitu, dan itu nanti ada list stiker, dan setiap produk itu stikernya beda-beda, setiap model kan ada FA, ada DCA, ada DSA. Itu kalau yang FA itu yang tiga-tiganya ini sebenarnya kebanyakan ada yang sama stikernya, tapi nggak semuanya sama gitu. Jadi nanti akan di list stiker apa aja untuk model yang mana aja, model apa, misalnya nomor lot J1125004, misal kayak gitu. Terus nanti akan tertera barang atau modelnya, misalnya untuk FA series 15. Nah, nanti di situ ada list satu kertas satu model kayak gitu. Jadi nanti ada stiker yang buat ini, buat itu. Kebanyakan sih stiker yang warning, stiker untuk warning, sama stiker nama modelnya kayak gitu. Kemudian saya di gudang, selain pernah input barang, selain menyiapkan stiker dan bongkar SHT, saya juga pernah cek pengeluaran barang. Di sana tuh ada buku, jadi ya kita harus ngecek setiap bulannya. Per bulan itu dihitung karena di sana ada bukunya. Nah, nanti di sana tuh dihitung ulang berapa, nanti kita baru dari gudang kirim ke marketing untuk dicek. Tuh. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan yaitu komputer sudah pasti, kunci pas, dan bon barang. Kenapa saya cantumkan kunci pas di sini? Karena ketika saat pembongkaran barang impor datang, itu tuh saya harus menggunakan kunci pas gitu kan, untuk membuka peti, dan petinya itu lumayan besar. Satu peti itu beratnya 500 kilogram, 500 lebih sampai 600 kilogram gitu. Itu satu peti, kadang tuh datang 7 peti atau 9 peti kayak gitu. Itu kita bongkar pakai kunci pas, kemudian baru kita sortir kayak gitu. Untuk bon barang
itu buat bahan untuk saya input gitu. Untuk APD-nya itu saya menggunakan sepatu tentunya, karena ketika bon barang atau lagi menyiapkan barang takut terkena komponen-komponen yang berat jatuh atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian ada udah sih, itu aja. Saya nggak pakai sarung tangan sih, nggak pakai masker karena di sana kurang berjalan ya ketiganya. Jadi seperti itu. Pengalaman baru dalam PKL. Saya pertama saya menjadi kayak lebih meningkat soft skill-nya, mulai dari yang tadinya saya takut akan hal baru jadi kayak kepo dengan hal-hal baru gitu. Kemudian mengoperasikan alat software. Saya sejujurnya kurang bisa untuk penggunaan alat software, cuma di sana alhamdulillah bapak-bapaknya itu mengajarkan saya untuk bagaimana begini loh cara pemakaiannya, begini loh cara kerjanya, begini loh gitu. Jadi saya diajarin banyak hal sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah sekali. Pertama kali first time PKL yang sangat-sangat mengesankan bagi saya, karena selain orang-orangnya di sana baik, saya dapat hal-hal baru dari bapak-bapaknya juga. Alhamdulillah di sana banyak yang orang baik, gak ada yang jahat tuh. Kendalanya saat PKL adalah kurangnya saya pemahaman awal terhadap komputer, jujur, dan bon-bon barang. Awalnya saya tidak mengerti atau tidak paham. Kayak bon barang tuh kayak gimana, cara input bon barang, apa yang diinput seperti itu. Saya awalnya takut untuk bertanya apa yang saya harus input. Lalu saya eh, lalu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada pembimbing saya, Pak, bagaimana cara menginputnya? Pak, ini apa saja yang kurang? Seperti itu. Kesalahan saya di tempat PKL lumayan banyak, mulai dari yang saya kurang itu, kalau bon barang itu list sama kayak list stiker barang itu terkadang saya ada aja yang kurang gitu, ada aja yang tertinggal seperti itu. Jadi nanti sebelum dikirim ke bagian produksi, saya akan mengkonfirmasi lagi kepada pembimbing saya, Pak, apakah ini sudah benar atau ada yang kurang seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya adalah, selama saya melakukan praktik kerja lapangan di PT Din Prima Generator, saya menjadi lebih percaya diri dan saya mengerti bagaimana prosedur bekerja di dunia industri, dan juga saya menjadi lebih terbuka dengan dunia luar karena sebelumnya saya orang yang cukup introvert dan susah untuk bersosialisasi. Saya juga mengerti bagaimana menggunakan software seperti Excel, Word, dan lainnya. Input data dan lainnya, saya juga jadi tahu bagaimana caranya melepas